Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Aryani, NPM 18630725 dari kelas 4C reguler pagi Banjarmasin. Di video yang kedua ini, saya ingin mensimulasikan peta sebaran COVID-19 di Indonesia. Di video yang kedua ini, bahan yang perlu kita perlukan, yang pertama peta SHP Indonesia, dan yang kedua data kasus penyebaran COVID di Indonesia. Untuk data penyebaran COVID kasus penyebaran COVID di Indonesia, saya membuka di situs link covid19.go.id. Setelah kita melihat kasus data penyebarannya, kita kembali ke aplikasinya. Pertama, pilih Open Data Search Manager, kemudian vektor datasetnya prof.shp, lalu buka, lalu tambahkan, kemudian close. Nah, dan inilah tampilan peta Indonesianya. Terus setelah itu kita mengentry data kembali. Pilih Open Attribute Table. Di sini saya sudah mengentry datanya per tanggal 4 Juni per provinsi. Lalu kita close. Jika sudah, kita close. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan titik sentroid. Nah, titik sentroid itu semakin besar titik sentroidnya, semakin besar pula kasus penyebaran COVID-nya. Dan untuk melakukan titik sentroidnya, kita pilih vektor, terus peralatan geometri, dan pilih sentroid. Nah, terus lapisan masukannya tetap ini sesuai dengan datanya, lalu pilih titik 3 ini, sentroid, lalu pilih simpan berkas. Nah, di sini saya menyimpan datanya di folder D, di data D. Nah, di sini saya menyimpannya di data D, terus di folder tugas dengan nama filenya titik sentroid. Lalu simpan. Lalu setelah ininya terisi, kita jalankan. Setelah sudah, kita close saja. Nah, di sini kalian melihat ada titik yang tidak sesuai. Setelah kita selesai mengedit titik-titiknya, menyesuaikan titik-titiknya, kita pilih titik sentroid, lalu pilih properties. Terus di sini kita akan memilih graduated. Terus nilainya kita isi dengan yang 4 Juni. Lalu warnanya saya memilih warna biru. Kelas lanjutannya menjadi 6. Setelah semuanya sudah selesai, kita klik OK. Nah, setelah sudah sesuai, terus metodenya kita ganti menjadi ukuran. Warnanya kita ganti menjadi
Setelah sudah selesai semuanya, kita klik OK. Nah, di sini terlihat semakin besar pula titiknya, semakin besar kasus COVID-19-nya. Nah, setelah selesai, lalu kita pilih klik kanan, Properties, lalu kita ubah transparansinya menjadi 30. Lalu klik OK. Dan inilah hasil setelah kita transparansi. Kemudian setelah ini kita tambahkan pluginnya. Pilih Search KMS Panel. Lalu Google Maps-nya add. Nah, seperti inilah tampilannya. Setelah itu kita akan memberi nama-namanya sesuai dengan provinsinya. Pilih opsi pelebaran layar, lalu single label, lalu name 1. Setelah ini kita checklist di draw text buffer. Setelah kita sudah selesai semua ini, kita close saja. Setelah kita memberi nama dan memberi pluginnya, kita pilih titik centroid, lalu properties, lalu di simbologinya pilih simbol, lalu transparansi warnanya kita transparankan menjadi 40, lalu klik OK. Nah, mungkin seperti ini hasil titik centroidnya. Saya rasa mungkin seperti ini hasil titik centroidnya. Nah, setelah itu, sebelumnya kita pilih project dulu, lalu new print layout, terus kita tulis titik centroid, lalu klik OK. Lalu pilih add a new peta to the layout. Setelah itu kita beri nama di sini. Menjadi peta sebaran COVID-19 di Indonesia. Setelah selesai, lalu kita ganti hurufnya menjadi Times New Roman. Lalu pilih font stylenya bold, size-nya
28. Lalu klik OK. Lalu sejajar horizontalnya kita pilih yang tengah, dan sejajar vertikalnya kita pilih juga yang tengah, yang atas. Setelah selesai, sudah, kita klik di mapnya, lalu saya akan masukkan gridnya di raster. Add a new grid. Lalu pilih modify grid. Kemudian CRS-nya change menjadi WGS 84. Lalu klik OK. Lalu setelah sudah, X-nya kita masukkan 10 dan Y-nya 10. Lalu di frame-nya pilih sama kayak yang lalu di frame-nya pilih line border. Lalu garis thickness bingkainya ditambah menjadi 230. Setelah sudah semua, masukkan jumlah data kasus COVID-nya. Di sini klik add a new legend to the layout. Lalu di legend item kita klik 2 kali, diganti menjadi nama keterangan kasusnya. Lalu klik OK. Lalu di frame-nya, latar belakangnya kita nonaktifkan checklistnya, dan di sini kita sesuaikan. Semuanya sudah rapi, lalu kita ekspor. Pilih ekspor sebagai gambar, lalu dimasukkan di folder sama yang pertama tadi. Lalu diberi nama titik centroid. Lalu pilih simpan. Setelah selesai semua, lalu kita save dan kita tunggu. Setelah export layoutnya sukses, lalu kita buka di folder yang kita simpan tadi. Dan inilah hasilnya. Dan inilah hasil peta sebaran COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan metode titik centroid. Mungkin sampai sini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.